Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, baik kami berada di gedung gereja ini maupun kami berada di rumah di mana hati kami mengarahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap anugerah dalam kehidupan kami, berkat pemeliharaan Tuhan, dan tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur pada Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang senantiasa menjadi perenungan dan juga Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama dari Matius 5 ayat yang kelima. Sekali lagi kita akan bacakan bersama-sama Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, kata berbahagia atau bagian perikop yang kita renungkan ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, yang terkenal itu. Dan banyak kata-kata berbahagia dilanjutkan dengan hal-hal atau konsep yang sulit dipahami oleh manusia biasa, yang dalam arti pemahaman populer, ya, ataupun dunia itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kata lemah lembut, ya, di sini bahasa Inggris meek atau lemah lembut sering dikaitkan dengan kata weak, ya, kelemahan. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat kamus malah lemah lembut itu diasosiasikan dengan terlalu tunduk, mudah dipengaruhi, tidak bernyali, tidak bersemangat. Maka orang suka bertanya-tanya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya apa? Karena asosiasi orang ketika lemah lembut itu orang yang lemah, ya, orang yang lembek, orang yang tidak bersemangat, bahkan lambat, ya, dan bahkan kadang-kadang dianggapnya ya terlalu sensitif gitu, nggak arah ke baper, ya, bawa perasaan apa-apa. Tapi sesungguhnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan lemah lembut oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa bukanlah apa yang dipikirkan oleh orang, ya, lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Ya, kadang-kadang asosiasi lemah gemulai itu kan cuma wanita, berarti pria tidak perlu lemah lembut, ya, bukan seperti itu. Jadi apa yang dimaksud oleh lemah lembut oleh Tuhan Yesus di sini? Jika kita merenungkan lebih lanjut, kita akan melihat bahwa lemah lembut setidaknya ada 3 pemahaman arti daripada lemah lembut ini. Yang pertama adalah orang yang lemah lembut memiliki kesabaran. Yang kedua, orang yang lemah lembut ini memiliki penguasaan diri. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut memiliki kerendahan hati. Memang kalau nanti diuraikan ini sangat terkait semuanya. Ya, tidak bisa hanya patok satu, sabar, penguasaan diri atau kerendahan hati. Semuanya intertwine, semuanya itu menyatu, ya. Inilah memang adalah gambaran daripada orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut memiliki kesabaran. Mari kita membaca dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 saya akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota.
Nah ini kembali lagi, orang yang sabar, orang yang lemah lembut, menguasai diri, sesuatu yang sangat terkait. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita tahu bahwa kalau seorang pahlawan itu orang yang gigih, orang yang ingin membela akan kebenaran. Jadi orang yang lemah lembut, ya kelemah lembutan itu kesabaran, itu menerima ya penderitaan. Ya kalau kita lihat ya, ini menjelang 17 Agustus yang sangat diasosiasikan dengan kemerdekaan, dan tentunya ini adalah perjuangan daripada pahlawan Indonesia. Mereka memikirkan orang lain. Ya orang yang sabar ini juga tahu bahwa mereka akan mengalami bukan suatu kesenangan, tetapi ada penderitaan, ada pergumulan, tetapi ada suatu keyakinan. Ya kalau dalam konteks kita sebagai orang percaya bahwa sekalipun ya kita ini dalam pergumulan, mungkin bahkan dalam penderitaan, apalagi terlebih lagi karena iman kita, maka Tuhan akan membela kita. Disinilah orang yang katakan sabar. Jadi ya pada saat seperti sekarang ini, saya tahu ya sebagai gembala juga terlebih lagi pada awal-awal ya pandemi ini, ya khususnya orang-orang yang lanjut usia, karena ada batasan ya di kalau jadi Mangga Besar itu ya kita memang berapa bulan, sampai 3 bulan lah baru onsite. Tapi onsite pun terbatas karena hanya orang di bawah 60 saja yang boleh beribadah. Jadi banyak pertanyaan, kapan kita beribadah lagi di gereja. Bahkan ini sudah 1 tahun lewat. Tapi disinilah Tuhan menyiapkan suatu sarana di mana ya seperti Zoom, ya sekalipun kita tidak bisa langsung katakan bersentuhan seperti itu, tetapi masih ada tatap muka. Dan inilah kesabaran dalam arti ya menghadapi masalah. Banyak hal yang kita doakan itu jawabannya tidak seperti yang kita doakan, tetapi Tuhan membukakan jalan yang lain. Dan demikian juga ketika kita menghadapi suatu situasi yang mungkin saja penganiayaan, ejekan. Nah ini yang kita memang gambaran daripada kalau kita bicara perkataan Tuhan Yesus ini berbahagia, fokusnya bukan kepada manusia yang lain, tetapi kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sebagai orang yang lemah lembut? Ya kita melihatnya kepada Tuhan Yesus. Ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 23, 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan ketika ini referensi kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi sekalipun ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, bukan hanya secara fisik pada waktu sebelum Dia disalibkan, tetapi ejekan, bully, fitnah, penganiayaan yang sedemikian rupa. Tapi kita tahu tidak ada balasan, ya. Tidak ada dia merasakan sedikit penghinaan dalam hati, wah perasaan gak tahu tuh siapa gue istilahnya. Tidak ada perlawanan, tetapi dia tahu bagaimana dia memposisikan diri dengan kesabaran. Dan disinilah juga yang mengajarkan kepada kita, ya. Kadang kita memang perlu sabar menghadapi banyak masalah, bahkan juga mungkin ejekan, hinaan, ya bullying. Tetapi apa yang respon kita, bagaimana menghadapinya? Dan disinilah kita lihat juga ya ada seorang aktor yang cukup terkenal, ya mungkin zaman kita ya, maksudnya zaman saya, namanya Chuck Norris ya, kita tahu ya, dia kayak koboi gitu kan.
Dan Chuck Norris ini dia pada waktu habis syuting dia ke restoran, dan di sana pada waktu dia sudah duduk itu ada orang yang samperin, kamu duduk di tempat saya. Ya setengah diusir lah, akhirnya dia bilang, oh ini kamu punya, ya sudah dia pindah, ya pindah kursi di restoran itu. Tapi orang yang tadi mengusirnya baru sadar, ya namanya orang terkenal kan, lalu dia samperin lagi, by the way kamu Chuck Norris ya? Iya. Ketika saya ngusir kamu sebenarnya kamu bisa langsung tonjok saya. Oh, apalagi ya biasanya kan bawa peser kayak koboi gitu. Tapi kok kamu kayaknya tenang saja ya? Ya Bu, kamu tidak merasa dihina, tidak merasa diejek karena saya mengusir kamu, menyuruh pindah. Lalu Chuck Norris bilang, ya kalau memangnya itu kursi kamu ya memang hak kamu, saya sih pindah saja tidak masalah. Memang Chuck Norris ini adalah ya kelihatan kalau di film itu kayaknya tough guy gitu ya, orang yang kelihatannya agak kasar sebenarnya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia adalah seorang Kristen yang taat kepada Tuhan, dan inilah menunjukkan bahwa dia ternyata ya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seorang yang lemah lembut, sekalipun ya diperlakukan kadang-kadang kan orang namanya terkenal, dia ingin sesuatu privilege, istilahnya sesuatu yang orang memperlakukan dia spesial, tapi dia anggap ya dimanapun berada ketika dia dalam posisi seperti itu ya harus menunjukkan suatu sifat karakter Kristus. Ya di sini adalah kesabaran. Dan yang kedua adalah orang yang lemah lembut itu memiliki penguasaan diri. Ya seorang yang lemah lembut itu dapat menguasai dirinya sendiri, ada pengendalian diri. Di dalam Galatia 5 ayat 23, nah ini buah roh ya yang sangat nats yang sangat terkenal bicara soal buah roh, dikatakan ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah roh yang saling terkait, yang tidak terpisahkan. Penguasaan diri adalah pekerjaan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita sebagai orang yang percaya. Maka ketika kita berpikir, ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, maka itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi disinilah kita juga banyak akan melihat bagaimana orang yang lemah lembut itu bukanlah seorang yang lemah gemulai yang ngomongnya halus seperti itu, bukan seperti itu saja, tapi berpikir, berbicara dan bertindak dengan kelemah lembutan, seorang yang bisa mengendalikan diri. Dan contoh yang diberikan di dalam firman Tuhan ini adalah salah satu mengendalikan diri dari satu aspek, atau salah satu aspek yaitu salah satunya adalah makanan. Ini menunjukkan suatu bukan saja bicara di sini makanan, makanan enak kita harus menguasai diri, iya juga, tetapi lebih konteks lebih luas lagi. Jadi dalam pembuangan di Babel yang kita kenal dengan yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ya, mereka ini adalah anak-anak bangsawan yang dibawa ke pembuangan, dan orang-orang cerdas ya pilihan, dan mereka ini dipilih oleh raja untuk menjadi untuk dilatih dan untuk menjadi pejabat. Lalu tapi mereka diberikan suatu peraturan, mereka diberikan makanan dan minuman ya oleh raja sangat spesial. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau makan dan minum apa yang disajikan oleh mereka karena mereka anggap itu menajiskan diri mereka. Karena mereka tahu ya biasanya makanan yang diberikan atau disajikan oleh raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bahkan juga ya namanya makanan, mereka kan ada ya, orang Yahudi kan ada peraturan tersendiri, tidak boleh makanan-makanan tertentu ya, salah satunya juga babi, kuda dan sebagainya. Jadi mereka anggap bahwa makanan yang disajikan
itu ya berasal dari yang tidak layak mereka makan, termasuk juga minuman. Maka penolakan tidak makan dan minum itu ya tidak mudah ya, karena satu sisi ya itu sebenarnya makanan enak, namanya juga sajian dari raja, tentu sesuatu yang mewah bisa dikatakan. Tetapi adanya penolakan karena ada hal yang lebih penting bagi mereka. Nah, ini penguasaan diri, bahwa Tuhan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada, maka Tuhan akan membela mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa setelah ya dikatakan ya ujilah kami tidak makanan itu 10 hari, kalau kami masih sehat ya berarti kami bisa melakukan apa yang memang kami reserve untuk itu. Ya setelah 10 hari dilihat ya terbuktilah ya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap mereka tetap sehat ya. Bahkan dikatakan kecerdasan mereka itu melebihi dari yang lain. Jadi bukan karena makanan yang disajikan. Jadi disinilah kita lihat bahwa kelemah lembutan sangat terkait dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu bukan saja istilahnya lemah lembut, bukan hanya self control tetapi God's control ya. Jadi bukan pengendalian diri saja tapi pengendalian Tuhan. Dalam arti di sini melihat sesuatu itu bukan dari kacamata sendiri, tetapi bagaimana dengan kacamata Tuhan. Orang yang lemah lembut itu makanya tidak disebut baperan. Ya kadang-kadang kan orang, contohnya saja gini, ya Daud ya di dalam Alkitab, Eliab kakaknya itu menghina Daud. Ya kita tahu bahwa kakak-kakaknya itu adalah pejuang, mereka itu wira di bangsa Israel. Tapi Daud hanyalah seorang gembala, ya nggak pernah dianggapnya berperang, kecil lah. Tetapi bagi Daud tidak anggap itu masalah kecil, itu penghinaan terhadap dirinya, nggak perlu tersinggung lah. Dia tidak perlu marah. Jadi dia biasa mengendalikan diri, biasa menguasai diri. Tetapi ketika Daud mendengar bagaimana Goliat melecehkan umat pilihan Tuhan, merendahkan Allah, maka disinilah kemarahannya itu muncul. Dia berkata, siapa orang Filistin yang bersunat itu, yang berani-beraninya menentang Allah. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa menguasai diri, tetapi ketika dia melihat dosa, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka disitulah memang akhirnya ya tidak bisa sabar. Tetapi ini merupakan juga suatu kemarahan yang bisa dikatakan kemarahan yang benar. Ya seperti ketika Musa kan dikatakan orang yang paling lemah lembut ya di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa turun dari dari gunung Sinai, yang membawa 2 loh batu dari perintah Tuhan itu, ya 10 perintah Tuhan, dan melihat bagaimana umat Israel sedang menyembah anak lembu domba emas yang dibuat oleh mereka sendiri. Begitu marahnya dia. Bukan karena dianggapnya menyerang dirinya, tetapi karena umat Allah ini harusnya menyembah Allah yang benar, bukannya berhala. Maka orang yang lemah lembut ini ya bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. Tetapi ketika melihat dosa, ketika melihat orang lain tertindas, ketika melihat ketidakadilan, maka orang yang lemah lembut ini bisa juga marah, menunjukkan kemarahannya. Jadi orang yang lemah lembut ini dengan kata lain, pengendalian diri, penguasaan diri, bagi ya ketika bicara emosi itu bukannya baperan, bukannya mudah tersinggung ketika masalah pribadi, tapi ketika dia melihat ketidakbenaran akan firman Tuhan, pelanggaran ya dari perintah Tuhan, dosa, maka disitulah
dia harus menyatakan kebenaran itu. Ya, jadi demikian. Yang ketiga, orang yang lemah lembut memiliki kerendahan hati yang tulus. Ya, Roh Kudus memimpin orang yang lemah lembut menjadi orang yang rendah hati. Seperti kelemah lembutan tidak terpisah dari kesabaran dengan pengendalian diri, demikian juga kelemah lembutan dan kerendahan hati itu tidak terpisahkan. Ya, mari kita baca dari Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, kita lihat di sini bahwa tidak terpisahkan kelemah lembutan, kerendahan hati, karena kedua hal ini saling mengisi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut. Dari mana kita tahunya? Kita lihat kembali lagi bagaimana, seperti apakah Tuhan Yesus itu. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Memang kalau kita bicara tadi penguasaan diri, pengendalian diri, ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah, rumah Allah yang harusnya tempat penyembahan kepada Allah tapi dijadikan tempat dagangan, disitulah dia marah karena ada ketidakbenaran. Tetapi kalau bicara tentang dirinya, dikatakan walaupun dalam rupa Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang sombong, tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Dia sekalipun Kristus adalah Allah, tetapi bukan milik yang harus dipertahankan. Dikatakan bahwa melainkan, bukan mempertahankan, semua harus menghormati aku adalah Allah. Dia sangat berkuasa atas apapun juga. Tapi selama pelayanannya kita dapat melihat bagaimana kerendahan hatinya. Dia tidak pernah meminta-minta siapapun juga untuk menyembahnya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi keberadaannya sebagai manusia menganggap dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Disitulah maka bagaimana kita menerima keselamatan dan daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menanggung hukuman kekal bagi kita. Jadi kita lihat bagaimana juga kembali lagi seorang Musa, katakan orang yang paling lembut di dunia ini. Jadi bukannya saja Musa menguasai diri, tetapi dia adalah juga seorang pangeran, Prince of Egypt. Ya, kita sering mendengarnya itu. Sekalipun dia sudah menjadi pangeran Mesir, dia bisa dengan kedudukannya itu, dengan pendidikannya dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa. Tapi dia tahu bahwa panggilannya adalah membela bangsanya. Meskipun pada awalnya cara yang dipakainya itu lebih kepada caranya sendiri, tapi bagaimanapun Tuhan tetap memakai itu. Persiapan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Musa,
40 tahun menjadi pangeran, 40 tahun menjadi penggembala domba. Lalu dipanggil Tuhan dengan luar biasa, kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel, umat Israel yang dikatakan tegar tengkuk. Nah, disinilah ujian bagi Musa, dan terbukti Musa memiliki pemikiran, memiliki kelemah lembutan. Dia bukanlah orang yang gila hormat, tetapi dia melakukan dengan kelemah lembutan, penuh kasih, sayang, membela umat Tuhan. Disitulah kerendahan hati ditunjukkan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan atau diartikan kelemahan, ya, bukan diartikan suatu kelambanan, tetapi kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu yang memiliki kesabaran. Orang yang lemah lembut itu memiliki penguasaan diri. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan ada konsekuensinya, akibatnya, atau apa yang dikatakan di sini tidak hanya berhenti berbahagialah orang yang lemah lembut, tapi dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Memang banyak terjemahan apa ya yang dimaksudkan dengan memiliki bumi atau mewarisi bumi di sini. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya artinya di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatunya. Ya, maksudnya di sini bahwa ketika kita hidup dalam kelemah lembutan, maka ada berkat khusus bagi Tuhan, bagi kita. Dan yang kedua yang dimaksud di bumi di sini adalah langit dan bumi yang baru. Dengan kata lain bahwa orang yang lemah lembut itu maka dia akan mewarisi bumi di sini, bumi yang baru. Mewarisi nanti suatu saat, ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali memerintah, ada langit dan bumi yang baru. Disitulah orang yang lemah lembut itu akan hidup di dalamnya. Dengan kata lain memiliki kehidupan yang kekal. Jadi seperti ya janji Tuhan juga kepada Abraham bahwa dia akan diberkati Tuhan, memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Mungkin itu juga ada faktor kembali lagi, ada berkat Tuhan bagi orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut ini bisa dikatakan juga adalah orang yang membawa damai. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengalami suatu kebahagiaan jika kita hidup sebagai orang yang lemah lembut. Bukan menjadi orang yang mudah untuk tersinggung. Bukan orang yang mudah marah, tidak terkendali karena masalah pribadi, tetapi justru orang yang lemah lembut memiliki kesabaran karena percaya akan pembelaan Tuhan. Orang yang lemah lembut memiliki penguasaan diri. Artinya kalau kita diserang secara pribadi, marilah kita juga dapat menguasai diri, mengendalikan diri. Tetapi ketika tidak ada kebenaran, kita tunjukkan juga memang kita boleh untuk menyatakan kemarahan kita atau kekesalan kita terhadap menyatakan kebenaran itu memang harus ditegakkan. Dan biarlah kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri dan juga dari Musa untuk memiliki kerendahan hati. Sekalipun mungkin posisi kita tinggi, mungkin kita adalah seorang yang diberkati secara ekonomi ataupun apapun juga itu, tetapi kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita miliki itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan kiranya kita memiliki bumi, ada berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih
atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami akan mengalami kebahagiaan ketika kami menjadi orang-orang yang lemah lembut karena hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami pun dapat menghasilkan buah roh, yaitu kesabaran, penguasaan diri, dan kerendahan hati. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mengalami kebahagiaan hidup, bukan dari apa yang terjadi di sekitar kami, tetapi ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak berada secara fisik, tetapi kami percaya bahwa ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi umat Tuhan. Dan juga kami berdoa bila Tuhan juga berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Randy Titanadi bersama dengan Ibu dan juga anak-anak yang studi di luar, biarlah mereka juga senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Dan berkatilah GKRI Jemaat Kelapa Gading ini, jemaat Tuhan yang setia, dan Tuhan juga senantiasa mencintai dan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.